Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulla qari'in eh, kepada semua pembaca lil Qur'ani kepada semua pembaca Al-Qur'an an yatahassanu bihi untuk membentengi An yatahassanu eh, yatahassana. an yatahasson Ada nggak ada wawnya? an ya Ustaz. Ad- Nggak ada baunya Ustaz. Cuman Oh, ini nggak ada ada an wawnya. ya Ada an huruf nasab. kalau an jadi atas an yatahassana bihi Mm-mm. eh, membentengi darinya gitu Mm-mm. dengannya membentengi dengannya yaitu membentengi kepada dengannya eh, eh, dengannya maksudnya dengan Allah gitu. Nggak, dengan lafaz tadi. Oh, Ah, membentengi dengannya dari setan yang tertutup Nah, dan godaannya bahwa safiyati dan godaannya wahazanihi dan pasukannya wa nah, ajma wa masih ajma ada? al masih ada Ustaz? Masih Masih di ada. gambar itu. Di file nggak ada ya. Jadi teman-teman yang buka file atau ya itu adanya di kitab ya. Kalau ada yang download PDF kitab, insya Allah ada. Tafsir dari isti'adah ya, yang sedang dibaca saat ini. Tafsir isti'adah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut, Ustaz. Kita selesaikan tafsir isti'adah. Wa ajma al ulama'u Hmm. ala anna ala anal isti'adata laisat minal Qur'anil Karimi wajah wa ajma al ulama dan ulama berijma ala ala an isti'adah bahwa isti'adah laisat bukanlah uh, minal Qur'ani bagian dari Al-Qur'an. Nah, misalnya jadi Bali ulama sepakat isti'azah bukan bagian dari Al-Quran. Ya, bukti dia bukan bagian dari Al-Quran, dia tidak ditulis ya. bali hada lam taktub fi Nah, fil lam taktub atau lam tuktab. ditulis ya Nah, lam majhul. tuktab Hmm. lam tuktab fil masahifi sampai sini uh, Hmm. wali hada oleh karenanya isti'adah itu tidak ditulis di dalam mushaf. Nah, Wa makna a'udzu billahi astajiru wa hmm. taji'u wa a'tasamu Wa a'tasimu. wa a'tasimu wa a'tasimu wa tahsinu billahi wahdahu. Dan makna dari a'udzubillah adalah memohon pertolongan, mencari pelindungan, wa tasimu saya pelindung itu saya. Hmm. Ya, Wa atau simu minta ismah ya, minta penjagaan ya. wa tahsinu minta penjagaan. Billahi kepada Allah semata. Hanya kepada Allah saja. Nah, Minasyaitoni ay min kulli atin mutamaritin minal jinni wal insi. Minasyaitoni adalah uh, dari dari min kulli dari setiap atin perbuatan yang angkuh mutamaridin ini sifat memberontak
Ya, mutamarrid itu membangkang ya. Minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Yasrifuni an taati rabbi, yang memalingkanku dari Betul. ketaatan kepada Rabbu. Nah, Watila wati kita bihi, dan bertilawah, membaca kitabnya. ya artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, ya dari godaan setan yang menghalangiku dari membaca kitabnya. Nah, itu fungsi kita baca isti'adzah. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan semua jenis godaannya. Godaannya yang menghalangi kita dari membaca, godaan yang bikin cepat bosan membaca, nah, dan yang lainnya. Baik, lanjut. Ar-rajimi ay Nah, apa al makna ar-rajim ya? Kamu dibilang minasyaitonir rajim. Ma makna ar-rajim? al-mat al-matrudi minal khairi kullihi. Hmm. Eh, Al-matrudi atau ar-rajim al-matrudu boleh ya. Lebih ar-rajim pas kita baca al-matrudu ya. Karena khobar ya. Huwa ar-rajimu huwa al-matrudu. al-matrudu, yang dijauhkan Nah, matrud minal. terusir ya. Dari toroda itu mengusir. Matrud bisa maf'ul. Maf'ul dari toroda yatrudu matrud ya, yang terusir. Maka rajim itu dia yang terusir. Terusir dari apa? Mir rahmati. Terusir dari rahmat. Rahmat eh, Allah. Ar-rajim yaitu yang mengusir minal dari khairi kulihi, dari semua kebaikan, Bukannya mengusir, yang terusir, yang diusir. yang terusir dari semua kebaikan. Nah, Sampai situ kan. sampai situ isti'azah, masya Allah. Ya, teman-teman yang belum punya buku berarti menyimak saja tadi ya. Eh, Kalian punya buku ada ya? Yang lain ada yang punya buku? Yang sudah punya? Atau Pak Alhamdulillah ada. Andri, saya Fedansa sudah punya? Baik, baik. Nah, ada, Fedansa ada di kitabnya yang tadi dibaca? Beda di akhir dong, Sat. Ana mina rahmatillah. Oh, beda di akhir. Nah, dan ini memang kitab Tafsir Muyassar ini banyak revisinya ya. Maka itu kadang kita dapati perbedaan-perbedaan, kadang dari perbedaan lafaz, kadang malahan ada yang dihilangkan, ada yang ditambah. Nah, itu salah nanti kita bisa dapati di berbagai cetakan ya. Maka yang di online, yang di PDF, yang di aplikasi, ya itu beda-beda ya. Lumayan di buku cetak. Baik. Baik, selesai istiazah, kita lanjut bismillah. Tapi Mas Andri satu lagi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, jar majrur. Ya, ini kita terjemahkan dulu. Jadi sistemnya baca ayatnya, kita terjemahkan, kita i'rabkan. Ma mana bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, Bismi, jar majrur, Allahi lafzu jalalah sebagai mudhofun ilaih. nah, teman. Ini versi i'rab kita ya. Ini untuk meringkas juga. Ya, karena kita akan belajar i'rab ini tujuannya untuk pemahaman aja. Kalau untuk apa namanya resminya ya untuk kuliahan atau sekolahan, nah itu baru versi lengkap ya. Tapi yang pentingnya kita tahu kenapa ini kasroh, bismi. Nah, kita tahu ini jar majrur, ada huruf jar. Ya, Allahi, kenapa jar majrur? Dia sebagai mudhof ilaih. Maka kita i'rabkan bismillahi, Allahi, lafzul jalalah sebagai mudhofun ilaih. Nah, kita udah paham sampai di sini. Baik. Ar-Rahmani. Nah, kenapa Ar-Rahmani kasroh nunnya? Ar-Rahmani ini bisa badal, bisa sifat, Nah, ini bisa badal, bisa apa satu lagi? nat. Bisa naat ya. Bisa dua versi ya. Dan bisa ditambah tiga lah. Satu lagi bisa namanya atof bayan namanya. Nah, jadi dia bisa badal. Kenapa kita erokkan dia badal, Sandri?
Ar-Rahmani? Apa arti badal? Karena mengganti. Karena Mengganti. Rahman juga nama Allah. Karena Ar-Rahman juga Asmaul Husna. Jadi dia badal dari lafaz Allahi sebelumnya. Karena sama nama ya, misalnya nama untuk satu zat gitu. Allah Ar-Rahman satu. Maka badal. Dan kenapa bisa diarahkan naat? Karena Ar-Rahman juga merupakan sifat Allah. Karena ini sesuai dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nama Allah itu mengandung sifat. Maka Ar-Rahman mengandung sifat, yaitu sifat rahmah. Ya. Maka dengan kita erokan naat, ini menunjukkan akidah kita juga ya. Nah, karena ada kelompok Islam yang tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat. Nah, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka mengatakan nama Allah itu mutlak nama, tidak bisa mengandung sifat. Nah, kita Ar-Rahmani dia bisa dijawabkan naat karena memiliki sifat sifat rahmah. Nah, santum, berarti Ar-Rahmani bisa. Ar-Rahimi Ar-Rahimi sama dengan Ar-Rahmani. Sama Ar-Rahman, bisa badal, bisa naat ya. Jadi di sini di Bismillahirrahmanirrahim ada 3 sebab majrur. Nah, kita udah pernah bahas di belajar nahwu ya. Sebab majrur itu 3. Jar majrur, mudhof ilaih sama tawabi. Tawabi itu bisa badal, bisa naat, atau taukid. Nah, di sini ada jar majrur yaitu bismi. Ada mudhof ilaih yaitu Allahi dan ada tawabi yaitu badal ya. Santum. Nah, ini ngirab surat Al-Fatihah, Masya Allah. Jadi kita sekarang sudah bisa mengetahui kenapa dibaca harokat akhir dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya, ini bagus untuk latihan kita membaca. Ya, dan untuk teman-teman mungkin maklumat juga, artinya kalau sebelum belajar misalnya persiapan, ada enggak kitab yang irab Al-Quran? Ada. Nah, itu bisa di-download aja PDF, kalau mau beli itu bagus. Ya, itu ada banyak versi cetakan sesuai dengan pengarangnya, ada yang 5 jilid, ada yang lebih ya. Irab Al-Quran namanya, Irabul Al-Quran. Kalau mau pakai file aja bisa, download aja di Google, Irabul Quran. Nah, itu bisa. Jadi kita lihat apa irab dari masing-masing kata dalam Al-Quran. Ya, kalau di aplikasi ada, misalnya dulu aplikasi Quran, nanti cari pilihan irab ya. Nah, itu banyak ya untuk meyakinkan kita irab sebuah ayat. Baik, sudah, i'rab sudah, lanjut kita baca tafsir. Suratul Fatihati. Surat Al-Fatihah. Sumiyat hadihil suratu bil Fatihati. Li'annahu yuftatahu biha Al-Quranul Azimu. Baik, artikan sampai sini dulu. Dinamakan hadihil suratu, surat ini bil Fatihati, dengan Al-Fatihah. Nah, Li'annahu, karena tuftatahu biha, karena dibuka dengannya, yaitu dibuka dengannya Al-Quranul Azimu, karena Al-Quran yang agung dibuka dengannya. Nah, Watu sama limasani. Watu sama al-masani, tidak ada linya. Di situ ada linya? Tidak ada. Tidak ada. Watu sama al-masani, dan dinamakan sesuatu yang diulang-ulang gitu. Nah, ini nggak usah diartikan. Dan dinamakan juga surah ini dengan Al-Masani. Ini nama lain dari surah Al-Fatihah. Namanya adalah Al-Masani. Nah, gitu ya. Dan dinamakan juga Al-Masani. Li'annahu taqra'u fi kulli. Taqra'u atau tuqra'u. Cara melihatnya ada enggak fa'il? Kalau enggak ada, berarti kita majhulkan saja. Li'annaha tuqra'u fi kulli rak'atin walaha
asma'un ukhra. Karena Li'annaha tuqra'u fi kulli raq'atin. Betul ya. Walaha laha asma'ul ukhra ya, Ustaz. ukhra. Kalau ukhra ada ya di ujungnya ya. Di situ ada ya di ujungnya? Tidak ada, Ustaz. Enggak ada. Berarti dia jamak dari ukhra yaitu ukhor. Oh, ukhra. Ukhoru. Walaha asma'un ukhoru. Yang tidak punya buku bisa lihat layar ya. Nah, juga bisa tampilkan nih screenshot aja. Walaha asma'un ukhoru. Walaha asma'ul ukhra. Baik, sampai sini ngerti kan? Bi'anaha karena dia tuqra'u dibaca di dalam fi kulli raqatin, di dalam setiap rakaat, yaitu Oh, 2 dalam rakaat. rakaat salat. Ini nama lain dari surah Fatihah. Dia Al-Fatihah itu punya banyak nama ya. Di pertama namanya adalah namanya Al-Fatihah. Ya, ini yang nama yang tertulis dalam ya Al-Qur'an dalam mushaf suratul Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah itu tadi di atas sebabnya? Karena dia yang membuka Al-Fatihah isim fa'il dari Fatahah, pembuka. Karena dia pembuka dari semua surat. Lalu dia punya nama yang kedua Al-Mathani, ini nama keduanya. Nah, kenapa dinamakan Al-Mathani? Karena di Al-Mathani artinya sesuatu yang diulang-ulang. Namakan Al-Mathani karena dia diulang-ulang. Nah, kenapa? Apa yang maksud diulang-ulang? Itu dibaca, diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Nah, Walaha dan dia mempunyai asma'un akhar tadi, Ustaz. ukhor. Ukhar. Dan dia juga mempunyai nama-nama yang lain. Nah, Abtada'u ya isim fi'il mudhari dari ibtada'a yabtadi'u. Nah, ini maksudnya abtadi'u berarti. Abtadi'u bismillahi Abtadi'u isti'anat. bismillah. Ada qiraat Al-Qur'an ya di situ ya. Kalau di layar ada ya. Maksudnya nggak ada. Nah, baik. Lanjut. Nah, saya ada download file kitabnya. Nah, coba kita tampilkan bisa. Isti'anatan alal adai wat watan wataufiki ya. Wataufiki watali watali waltali. Ini udah ada di layar. Nah, ini tampilan file PDF kitab ya. Nah, ini bisa di-download lewat link tadi yang dikirim di grup Ruko ya. Tekan ada PDF-nya bisa di-download. Ini yang tadi yang dibaca Sandri Istiazah ya. Halaman mim ya. Nah, ini sekarang sudah Fatihah. Baik. Coba kita lanjutkan layarnya. Baik, ini dia. Abtadi'u qira'atal Qur'ani. Ya, di sini ada abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi. Naam. Musta'inan bihi. Itu tadi ya. Artikan dimulai ya, Ustaz. ya, abtadi'u. Fi'il mudhari dari yabtadi'u, memulai. Saya memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah musta'inan bihi. musta'ina bihi, memohon pertolongannya. Isti'anah ya, mohon minta sambil minta pertolongan kepadanya. Ini tafsir dari Bismillah. Jadi kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim secara i'rab tadi, maka kalau kita lihat yang tertulis atau ketika kita mengi'rabkan ini kan belum ada kalimat sempurnanya ya. Ya bismi jar majrur, Allahi mudhaf ilaih, ar-rahmani na'at. Artinya dia belum jumlah.
belum dalam bentuk kalimat. Nah, dengan nama Allah pengasih penyayang. Apa kalimatnya? Maka jawabannya di sini ada yang disembunyikan, ditakdirkan istilahnya. Nah, apa lafaz yang ditakdirkan nih dia? Abtadi'u. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hal apapun, atau baca Bismillah misalnya, itu sebenarnya ada fiil yang kita sembunyikan. Berarti Bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlahnya fi'liyah. Mana fiilnya itu yang kita sembunyikan di awal, yaitu abtadi'u. Ya, dan fiil abtadi'u ini bisa diganti-ganti dengan yang lain. Abtadi'u dia saya memulai. Ya, maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, saya membaca Al-Quran, berarti mana apa? Saya mulai membaca dengan nama Allah. Abtadi'u qira'atul Quran Bismillah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita ditanya, Bismillahirrahmanirrahim ini jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Jawabnya adalah fi'liyah dari fi'il yang ditakdirkan di sebelumnya itu abtadi'u. Nah, dan bisa diganti dengan fi'il yang langsung ya. Artinya fi'il yang langsung sesuai dengan kegiatan kita. Misalnya kita mau nulis, maka kita baca Bismillah. Maka apa yang disembunyikan? Bisa aktubu. Aktubu Bismillah. Saya mau makan, saya baca Bismillah. Berarti apa? Akulu Bismillah. Saya mau keluar rumah, akhruju Bismillah. Gitu ya. Nah, baik, supaya ini dipahami. Sandi paham? Salah satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fi Pandi, jazakallahu khairan. Nah, ini apa namanya bentuk tafsir muyasar. Baik, kita lanjut masih di ayat 1 ya. Dari surah Fatihah itu lafaz Allahi tadi. Jadi bismi sudah kita artikan dengan nama. Tafsirkan sekarang tafsir dari lafaz ilah Allahi. Baik, Manyakra silakan siapa baca. Tafadhal. Sudah, Anda boleh Ustaz? Ustaz Firdansah bersama kita. Nah, tafadhal Ustaz. Allahi lagi ya. Nah. Allahi alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budu bihaqqin duna siwahu wa huwa akhussu asma'illahi Akhustu enggak. Akhustu. ayah Ini isim akhussu tafdil. Isim tafdil af'alu ya. Cuma karena dia mudha'af ada tasydid maka itu baca akhussu. Nah, wa huwa akhussu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. nah, santum. Allah adalah nama dari Rabb. Tabaraka wa ta'ala. Alamun ya, alamun itu artinya nama ya. Atau penanda kan. Kan nama ada kita kenal nama istilah isim alam. Nah, artinya sesuatu yang menunjukkan nama ya. Alamun ala rabbi ya. Allah itu adalah nama dari Rabb kita ya. Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala ini apa ya Rabbnya? Saat pengajar. Tabaraka. Nah, tabaraka itu apa? Fi'il isim atau apa? Atau huruf kah atau isim fi'il kah? Fi'il Zat. Fi'il ya. Ini fi'il madhi ya. Tabaraka wazan taf'al. Sama dengan ta'ala ini juga wazan tafa'ala fi'il madhi. Tabaraka wa ta'ala fi'il madhi. Santum. Ini menunjukkan balaghah ya, ketinggian berkah ya. Tabaraka artinya yang maha memiliki keberkahan. Wa ta'ala yang maha tinggi. Nah, itu dalam kurung ya ada strip 2 itu namanya jumlah firadiyah, artinya kalimat sisipan. Gelar misalnya nama, misalnya kita jumpa nama Nabi misalnya kita sallallahu alaihi wasallam itu namanya jumlah i'tiradiyah atau sisipan. Nah, itu dalam i'rab enggak perlu di-i'rabkan. Baik, alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala. Baik, ma makna Allahi ini dia. Al-ma'budu. Lanjut, artikan. Al-ma'budu yang disembah dengan benar. Bukan selainnya. Asantum. Al-ma'budu bihaqqin ini makna dari lafaz Allah ya. Dan ini diambil dari asal penamaan Allahi dan ini kembali ke khilaf ulama apakah dia itu diambil dari lafaz ilah yang dikasih alif lam atau tidak ya. Kalau dia diambil dari lafaz ilah maka ilahun artinya ma'budun. Ya, al-ma'bud bihaqqin la ilaha
illallah itu al-ma'bud la ma'buda bihaqqin. Ya, maka Allah itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah dengan hak. Ya, bihaqqin, dengan hak. Ya, duna siwah, tanpa selain. Dan penambahan lafaz bihaq ini adalah ijma' para ulama ya, bahwasanya harus ada takdir bihaqqin ya. Nah, dengan beberapa sebab. Ya, di antara sebabnya karena kalau nggak ditambah kata bihaqqin, nah, maka ini khilaful waqi' istilahnya, menyelisihi fakta ya. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada yang disembah selain Allah, tanpa ada kata bihaqqinnya, nah, itu menyelisihi fakta. Saya bisa nggak jelaskan kenapa menyelisihi waqi'? Karena ada Tuhan yang disembah selain Allah, Ustaz. Kayak Karena Nabi ada Isa. Tuhan yang disembah santum. Karena faktanya, waqi'nya di lapangan ada yang disembah selain Allah. Dan banyak ya. Ada yang nyembah pohon, nyembah hewan, ada yang nyembah nabi, nyembah malaikat. Maka ada yang nyembah selain Allah. Maka penambahan kata bihaqqin maka menyempurnakan makna. Artinya tidak ada yang disembah dengan hak. Artinya semua yang disembah berarti itu batil. Nah, asantum bahwa akhassu asma'illah, kan? Akhasu apa, Ustaz? Akhassu dari kata khusus. Oh, lebih khusus. Dan Paling dia, khusus. Paling paling istimewa. dan dia paling khusus dari nama-nama Allah Ta'ala. Santum. Dialah nama Allah, nama Allah yang paling khusus. Kenapa dinamakan al-khassu, paling khusus? Apa maksud paling khusus di sini? Nama Allah, Ustaz. Ya, kenapa dia al-khassu? Mencakup semuanya, Ustaz. Hah? Mencakup semua dari asma. Mencakup semua dari Asmaul Husna. Bisa juga, tapi ada yang lebih tepat. Kenapa dia al-khassu? Ada yang bisa nambahkan? Kenapa Allahu dinamakan al-khassu asma'illah? Al-khassu sudah tahu artinya, yang paling khusus. Paling khusus. Kenapa Allahu nama Allah yang paling khusus? Nah, ada yang tahu? Karena tidak ada yang dinamakan dengan nama ini selainnya. Oh iya. Nah, dia akhassu asma'illah. Tidak boleh siapapun, apapun yang bernama dengan nama ini ya. Nah, ini dia. Wala yusamma bihi ghairuhu. Wala yusamma bihi ghairuhu. Dan tidak dinamakan yang lainnya dengan nama ini. Nama ini. Subhanahu wa ta'ala. Baik, santum. Baik, selesai tafsir dari lafaz Allah. Lanjut, Ar-Rahman. Ar-Rahmani ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. Ar-Rahimi, Ar-Rahmani, pemilik rahmat yang umum, yang meliputi rahmatnya pada seluruh makhluk. Wasiat, artinya yang luas ya, wasi'a yasa'u. Artinya yang rahmatnya itu meluas, artinya meliputi semua makhluk. Dan ini kita udah paham ya. Ar-Rahman berarti Allah Maha Penyayang. Dan rahmat Allah di sini umum. Maka Allah Rahman kepada orang kafir. Bukti rahmat Allah kepada orang kafir, Allah mudahkan urusan mereka. Mereka berusaha, mereka kerja dikasih rezeki, mereka berobat dikasih sehat, ya kan? Di apa yang mereka ingin cita-citakan dikabulkan. Nah, dan itu menunjukkan rahmat. Tapi dan rahmat ini rahmat yang umum ya. Baik. Sedangkan Ar-Rahimi lanjut. Ar-Rahimi bil mu'minina wa huma ismani min asma'ihi ta'ala. Yatadammanani isbata sifati rahmatillahi. Sifati rahmatillahi ta'ala. Jadi membaca ini, kalau ada alif lam, ada hamzah wasalnya baru Allah. Oh ya. Tidak ada Sifati rahmati lillahi ta'ala. Lillahi.
Itu bisa mengubah mana kalau kita hilangkan li-nya ya. Nah, Kama yaliku bijalalihi. ini jalali. Santai. Tarjim. Ar-Rahim untuk orang-orang yang mukmin. Ar-Rahim ini khasun. Artinya sifat Allah yang khusus untuk orang beriman saja. Kalau Ar-Rahman umum, maka Ar-Rahim khusus. Mana dalil bahwasannya Ar-Rahim ini khusus untuk orang beriman? Ustaz Firdansyah. Gimana? Ada nggak dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis bahwasannya Ar-Rahim ini khusus untuk orang beriman saja? Ada lupa Saf. Ya ada ya. Betul. Karena dalam surah Al-Isra firman Allah wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka Ar-Rahim sifat rahmat juga, tapi rahmat khusus untuk orang beriman. Ya, dan rahmat di sini rahmat yang mengantarkan kepada surga. Nah, rahmat yang mengantarkan kepada ampunan, kepada kepada ampunan ya, dan pahala ya. Itu rahmat kepada orang beriman. Kan dalam hadis kata Nabi, la yadkhulu ahadukum bi amalihil jannah. Ya. Tidak ada yang masuk surga dengan amal kecuali dengan rahmat. Nah, itu yang rahmat khusus yang tadi rahim. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala. Wahuma ismani min asma'ihi ta'ala, dan keduanya adalah bagian dari nama-nama Allah. Nama-namanya ta'ala. Namanya Allah ta'ala. Dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim adalah bagian dari nama Allah yang lain. Min asma'ihi ta'ala. Ya, karena Allah punya nama-nama yang lain. Berapa nama-nama Allah? Sampai 99 Ustaz. 99. Mana dalil? Hadis Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Ya, dan apakah 99 ini adalah sifatnya hasar, pembatasan? Nah, maka jawabannya tidak ya. Artinya Allah punya nama yang lebih dari itu. Yang 99 ini yang sifatnya diberitahu dan yang dianjurkan untuk dihafalkan dan dijadikan tawassul dalam berdoa ya. Nah, itu yang 99. Dan 99 ini tidak sepakat apa saja yang termasuk nasbah. Maka ada perbedaan-perbedaan pendapat. Baik, lanjut. Mana nih dua nama ini? Dua nama ini mengandung penetapan sifat rahmat milik Allah Ta'ala. Sebagaimana yang sesuai dengan bijalalihi, dengan keagungannya. Santo. Dan inilah yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah yang lainnya. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan nama-nama sifat di setiap nama. Maka tidak dibatasi nama sifat Allah itu dengan 20, 40 atau sifat 7 saja. Enggak, Allah itu punya banyak sifat. Setiap nama sifat. Maka 99 nama Allah itu mengandung sifat. Nah, ya tadamana isbat sifat rahmah. Dua nama ini berarti mengandung sifat rahmah. Maka Allah punya sifat namanya sifat rahmat. Ya. Dan bukan berarti kita isbatkan sifat rahmat berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, maka ditambahkan di sini kama yaliqu bi jalali. Itu sifat rahmat sesuai dengan keagungannya. Ya, karena sifat Allah tidak akan sama dengan sifat makhluk. Karena sifat Allah semuanya mengandung al-kamal, sifatul kamal. Itu sifat yang sempurna. Maka dalam menerjemahkan kita kasih maha ya kan. Maha pengampun, maha penyayang, maha beri. Nah, itu sifat. Baik, alhamdulillah. Dipahami? Saya paham? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Masih kuat? Baik lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol Ustaz. Masih saya mungkin nanti kita ganti di tengah. As-sana. Nah, baca ayatnya dulu. Ini ayat 2 nih. Oh, yang kedua ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarjim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, Erokan. Alhamdu mubtada. Lillahi. Alhamdu mubtada. Karena di awal kalimat, ma'rifah di awal kalimat. Maka mubtada, ya, marfu ya, dengan dhammah al mubtada. Lillahi. Lillahi jar majrur sebagai khobar dari alhamdu. Santum jar majrur sebagai khobarnya ya. Nah, maka alhamdulillah ini kalimat ada mubtada dan khobar dalam bentuk syibhu jumlah. Itu jar majrur. Rabbi badal untuk Allah. Al-alamina mudhafun ilaih. Santum. Rabbi badal dari Allahi dan lebih pas badal. Bisa juga naat, sebagian mengerokkan naat juga bisa. Atau atof bayan bisa juga. Dan al-alamina mudhaf ilaih dari Rabbi. Maka Rabbi tidak dikasih tanwin dan tidak dikasih alif lam. Karena dia mudhaf ya, secara mudhaf tidak betul tidak alif lam. Al-alamina jar mudhaf ilaih majrur. Apa tanda jar di al-alamin? Iya, Ustaz. Al-ya'u. Kenapa? Karena jamak, Ustaz. Jamak muzakkar dari contoh. Baik, kita syarah. As-sana'u ala Allahi bisifatihi allati kullaha awsafun. Kullaha atau kulluha? Kulluha awsafun kamalun. Awsafun kamalun. Berarti antum naatkan. Mana lebih pas, naat atau idofah? Kita bikin. Awsafun. Sifat-sifat yang mulia, Ustaz. Sifat yang mulia. Berarti lebih pas naat. Allati kulluha awsafun kamalun. Nah, baik ya. Saya. Lanjut. Wa bi ni'amihi al-zahirati wal batinati. Nah. Apa nih, Ustaz? Dinat. Dinun dikasih ya nisbah menjadi diniyatun. Adiniyatun. Nah, ini barisnya lagi. Nah, adiniyati. Adiniyati. Ngikut ke yang sebelumnya. Bini'amihi. Al-zahirati wal batinati. Adiniyati. Nah. Adiniyati wa dunyawiyati. Wa dunyawiyati. Santu. Dunia ya. Dikasih ya nisbah dunyawiyah. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Wa fi apa nih? Domnihi. Wa fi domnihi amrun lil ibadi. Domnun atau dimnun? Nah, ini butuh kamus. Nah, ini fungsi kita kamus. Ini kita mempaskan bacanya. Domnun atau dimnun? Masdar yang pasnya mana? Anda yang sudah buka kamus? Dimnun, Ustaz. Dimnun. Berarti dotnya kasrah. Nah, Ustaz. Udah antum cari? Ini, Ustaz. Udah. Artinya itu kan bagian atau di antara, Ustaz. Ya, betul. Dimnun. Nah, berarti kita aja fi dimni. Ustaz. Wa dimnihi amrun wa fi dimnihi amrun li'ibadihi an yahmaduhu fahuwal mustahaqqu lahu. Mustahiqqu. Mustahiq, Ustaz. Nah, isim fa'il ya, mustahiqqu. Fahuwal mustahiqqu lahu wahdahu. Wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalqi. Al-qa'imu bi umurihim al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Betul. Ni'amihi, ni'amun ini jamak dari ni'matun.
Maka kita baca ni'ami wa bi ni'ami. Wal awliyaihi. Tidak ada alifnya. Hamzah Hasan berarti Oh ya. wali. Wali awliyaihi bil imani wal amali solihi. Santai. Rajim sampai sini. Ini ayat 2 ya. Ini alhamdu, mana alhamdu? As-sana. Maka alhamdu artinya as-sana. Mana as-sana? Pujian atas Allah dengan sifatnya yang semuanya sifat-sifat yang mulia, Sat. Semuanya adalah sifat kesempurnaan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Jadi kita baca alhamdulillah, berarti kita memuji Allah. Kan alhamdulillah artinya saya baca alhamdulillah, saya memuji Allah. Memuji Allah dengan apa? Dengan semua sifatnya yang sempurna. Nah, maka ketika baca alhamdulillahi, maka apa namanya kandungan yang tersirat di lafaz itu sangat berat, sangat besar ya. Aja kita baca alhamdulillah berarti saya puji Allah dengan semua sifat yang sempurna yang dia miliki kan. Masya Allah ya. Maka dalam hadis kata Nabi Pak, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, ucapan alhamdulillah itu beratnya itu adalah memenuhi timbangan ya, timbangan amal nanti di akhirat. Nah, maka alhamdulillah ini artinya memuji Allah dengan semua sifat Allah yang dia miliki dengan sifat sempurna. Lalu apa lagi? Kita puji dia dengan apa? Wa bi ni'amihi. Dengan nikmat-nikmatnya yang nampak dan batina itu tidak tampak dan tidak tampak. Tidak tampak. Ya, nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi nikmat zahir itu yang di kasat mata, nikmat harta, nikmat keluarga, ya kan. Kalau yang tidak tampak batin, apa contohnya saya pernah. Tidak tampak. Apa contoh nikmat yang batin? Sehat. Sehat. Santum. Banyak ya nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu. Ya, nikmat ngaji kitab ini nih nikmat batin. Nah, nikmat ini betul disyukuri kan. Nah, nikmat kita bisa ngaji kitab ya. Nah, ini contohnya. Ya, saya puji Allah dengan nikmat yang zahir dan yang batin. Ad-diniyah wal dunyawi artinya. Dan agama serta ini sedini ya. Itu nikmat zahir dan batin ya, baik yang berhubungan dengan agama atau dan dengan dunia. Artinya tadi kalau agama itu dari nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat sunnah. Kalau dunia itu nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kemudahan semua usaha, ya kan? Nah, maka itu terkandung semua dalam Al-Fatihah, dalam Alhamdulillah. Baik, ada kandungan yang tersirat dari Alhamdulillah. Apa itu? Wa fi dhimnihi. Dan di dalam Al-Fatihah itu mengandung perintah untuk ibadah. Al-Fatihah, dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dalam lafaz Alhamdulillah mengandung perintah untuk hamba agar yahmaduhu, memujinya. Memujinya. Jadi alhamdulillah itu mengandung makna artinya pujilah dia. Jadi dia mengandung makna insya'iyah namanya dalam usul fikih. Jadi dia kan khobar ini kan jumlahnya kalau kita lihat tapi mubtada khobar kan alhamdulillah mubtada lillah. Tapi ternyata dia mengandung juga makna insya. Jadi khobar bermakna insya. Khobar makna perintah. Dan ini banyak dalam teks Al-Quran kita dapati itu. Dia jumlahnya ismiyah tapi maknanya perintah. Maka alhamdulillah ketika kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah itu maknanya apa? Ihmadullah. Ihmadullah, artinya pujilah Allah. Jadi ada mengandung mana? Perintah. Baik, bahwa mustahiqqu lahu wahdah. Kenapa Allah suruh kita memujinya? Ini dia. Bahwa karena dia hanya memiliki kebenaran. Dialah yang berhak atas hal tersebut, yaitu pujian tadi wahdah, satu-satunya. Nah, dialah yang berhak untuk dipuji dengan pujian kesempurnaan tadi. Dialah yang berhak untuk itu. Maka banyak orang memuji orang, manusia memuji manusia dengan pujian yang berlebihan misalnya.
Ya, maka Allah lebih berhak lagi dipuji ya dari semua makhluknya. Ini dia. Baik. Robbi ya nih tafsir dari Robbi. Ya, Robbil alamin. Kenapa ada lafaz Robbil alamin? Mana Ar-Robbi? Nah, ini dia. Wa subhana. Dan Ini kalau dia yang punya buku nih bisa dicocoret nih. Berarti dari lafaz wa subhana nih tafsir dari Robbi. Tulis di situ nih tafsir dari Robbi. Ya kan? Dari As-Sana itu tafsir dari Alhamdulillah. lanjut Ustaz. Ya. Dan dialah subhana. Masya Allah. Karena munsyi'u itu yang menciptakan saja. Syantum. Munshi Bagi artinya al-khaliq. Munshi menciptakan tadi bagi makhluk. dialah yang menciptakan makhluknya. Maka Rabbun makna di antara mana Rabbun al-khaliq. Ya, maka Rabbun itu maka ada namanya rububiyah ya kan. Rububiyah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan af'alullah yaitu perbuatan Allah yang khusus. Ya, di antara menciptakan. Maka mana Rabbun artinya pencipta. Maka Rabbil alamin menciptakan alam. Dialah al-munshi' lil khalqi, menciptakan semua. Apalagi mana Rabbun al-qaim bi umurihim. Mana? Al-Qaim ya yang menegakkan perintah urusan Umur di sini urusan satu urusan ya. urusan mereka. Artinya al-qaimu bi umurim Allah yang mengatur urusan mereka. Apa itu bisa yang mengatur. Maka Allah Rabbun. Apa mana Rabbun? Allah menciptakan, Allah yang mengatur. Maka Allah yang mengatur alam ya. Al-qaimu bi umuri. Allah yang mengatur ajal, mengatur nasib, mengatur hidup, mati, ya kan? Mengatur rezeki, Allah yang mengatur. Mana Rabbun yang lain? Al-Murabbi. Jadi, Eh, jadi Al-Murabbi menjaga. yang menjaga untuk seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmat Ustaz. Nah, Wali maka aulia. Rabbun di sini luas juga. Jadi Rabbun itu juga umum. Mana Rabbun. Jadi Allah yang ngatur dan menjaga semua makhluknya dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Nikmat yang umum yang tadi kita contoh untuk orang kafir pun Allah beri. Tapi yang untuk aulianya wali auliyaihi Dan untuk wali-walinya dengan iman dan amal soleh. ya dia kalau untuk makhluk secara umum maka dengan nikmat. Itu nikmat Iman yang tampak ya dengan harta, dengan sehat, dengan kemudahan urusan. Tapi untuk walinya, artinya orang-orang yang Allah pilih khusus, maka ada nikmat yang khusus juga, yaitu al-iman dan amal. soleh. Maka kita puji Allah dengan kedua ini. Kita puji Allah dengan nikmat yang tampak dan yang tidak tampak, dan kita puji Allah dengan itu iman dan amal soleh. Baik, ahsantum. Barakallahu fiik. Seperti saja. Jazakallahu khair. Baik. Kita lanjut Ar-Rahmanir Rahim satu lagi. Ar-Rahmanir Rahim ini mengulang dari yang atas ya. Sudah ada. Baik, silakan yang mau baca, Syekh, fadhil. Silakan. Jangan takut salah, kita latihan ya. Ustaz. Safal, nam, alang wasalan. Kaifalukum? Alhamdulillah syukran. Baik Ustaz. Minal aizin wal faizin Ustaz. Mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum, Masya Allah. Ini tidak ada tadi pagi? Lagi Iya, safar? lagi safar Ustaz, lagi di Makassar. Ini udah sampai Jakarta. Oh, sekarang dari Jakarta. Sekarang Masya Allah. Dan netop kayaknya Jakarta ya? sampai saat ini. Sampai saya. Saya santai. Kemudian Ustaz kita baca. Ayat 3, baca ayatnya dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Tarjim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, Uh, mana Arab apa Arab Ar-Rahmani.
Eh, badal Ustaz. Badal santo. Badal atau sifat. Bisa dua Sifat ya. atau Sifat yang atof. atof bayan namanya. Atof bayan itu atof yang tidak ada pakai hurufnya ya. Mm-mm. Ar-Rahimi Sama Ustaz. sama Badal. atau atof ya. Santo. Dan ini menandakan dalam surah Al-Fatihah dan Al-Quran lah secara umum, awal ayat itu tidak mesti awal kalimat. Ya. Awal ayat tidak mesti itu permulaan kalimat. Artinya boleh jadi awal ayat itu sambungan dari yang sebelumnya. Nah, maka dia kasroh. Ya. Nah, tapi karena dia awal ayat, maka kita boleh ibtidak dari sana. Dan ini dengan dalil khusus dari hadis ya, bahwasanya ibtidak memulai ya, dari setiap ayat itu hukumnya sunnah. Dan ini adalah Nabi SAW dalam riwayat Ummu Salamah, Nabi membaca Al-Fatihah dalam salatnya, beliau membaca putus-putus. Baca satu ayat, berhenti. Baca satu ayat, berhenti. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Maka di apa namanya, di sebagian mushaf kita dapati ada tanda waqaf la ya. Ada yang jumpai di ujung ayat Al-Fatihah. Misalnya di ujung ayat 2 dikasih waqaf la ya. Dia tidak boleh waqaf ya. La itu dia tidak boleh waqaf. Nah, maka afdalnya tidak ada tanda waqaf. Ya, karena boleh waqaf. Ya, kalau kita lihat kenapa ada tanda waqaf la, maka di antara sebab kata mereka karena ini belum sempurna kalimat. Artinya kalimat setelahnya itu masih lanjutan. Baik, Asantum. Ar-Rahmani sudah kita erokan. Kita baca syarahnya Ar-Rahmani. Ar-Rahmani lirrahmatil amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Nah, Ar-Rahman yang memiliki rahmat secara umum yang luas, yang meluas rahmatnya bagi seluruh makhluk. Nah, Santo. Semana yang di atas artinya rahmat Oh, yang ini sama umum. ya, Ustaz ya? Ya, mengulang di atas. Karena lafaznya sama. Ya, bisa sama. Ar-Rahimi bil mu'minina wa huma ismani wa huwa ismani min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahim bagi mukmin dan keduanya adalah dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Tanggung sedikit lagi. Tambah satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Maliki yaumiddin. Tarjim. Maliki yaumiddin. Maliki, mana Malik? Raja, Ustaz. Penguasa. Raja, ya. Raja. Penguasa. Yaumiddin hari pembalasan. Hari pembalasan. Ya. Dari kata dana ya dinu. Kada apatah kama tadinu tudanu. Karena kamu berbuat, kamu itu kamu dibalas. Maka adi ini bukan agama artinya di sini ya. Jangan hari agama enggak. Hari pembalasan. Nah, Maliki yaumiddin. Baik. I'rab kan? Ma i'rabu maliki. Mudhof. Mudhof itu bukan i'rab, bukan posisi i'rab. Apa? Ini sebenarnya Malik Yaumiddin ini satu ini Ustaz ya. Satu. Enggak, dia bisa. Dalam i'rab kita kata per kata. Maliki satu kata. Sama Ustaz kayak yang tadi Ustaz. Sama yang sebelumnya. Badal Ustaz. Badal Santo. Maka ini badal keberapa nih berarti? Badal keempat. 2, 3, 4 Ustaz. Badal pertama Robbi. Jadi dia Robbi. Kedua Ar-Rahmani, ketiga Ar-Rahimi, ketiga Maliki. Maka dia masih nyambung ke Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Jadi kita puji Alhamdulillahi. Maka kenapa surah Fatihah ini Masya Allah
kandungan luar biasa. Karena ini kita puji Allah dengan banyak sifatnya. Pertama kita alhamdulillah, kita sebut namanya yang paling khusus tadi. Lalu kita kasih sifat beliau, sifat dia Rabbi, kita sebut dia Rabbil Alamin. Lalu itu kita sebut lagi dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, lalu kita sebut lagi Maliki. Padahal keempat berarti ya. Wa huwa mudhaf, baru kita sebut dia mudhaf. Wa huwa mudhaf. Yaumi Yaumi mudhaf ilaih. mudhaf ilaih, tentu. Maliki yaumi, pemilik dari hari. Ad-dini Mudhaf ilaih, Ustaz. mudhaf ilaih kedua ya. Nah, dari yaumi, maka yaumi tidak dikasih alif lam dan dikasih tanwin karena mudhaf juga ke kata setelah. Ahsantum. Isyrah. Wa huwa subhanahu wahdahu maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu. Maliki yaumil qiyamah. Maliki maliku. Wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamati. Santo maliku. Khobar dari bahwa khobar huwa. Yaum malik. Yaumi mudhaf ilaih. Maliku yaumil qiyamah. Wa huwa yaumul jazai alal a'mali. Nah, ketikkan dulu. Dan ia subhanahu maha suci baginya gitu. Nah, dan dia yang maha suci. Dan nah, dia ini itiradiyat ini. Dia subhanahu pengganti dari Allah. Wa huwa Allah. Maka boleh aja kita dalam terjemah kita bilang Allah dan dialah Allah. Gitu ya. Yang maha suci. Wahdahu. Yang maha suci. Wahdahu satu-satunya. Ya. Satu-satunya penguasa hari kiamat. Nah. Dan dia adalah, maksudnya hari kiamatnya adalah. Betul. Yaumul kiamati adalah. Dan yaumul kiamah adalah hari pembalasan atas perbuatan-perbuatan. Ya, ini tafsir dari yaumiddin dari ad-din itu. Jadi yaumul jaza alal amal. Nah, ya. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli raq'atin min sholawatihi tazkirun lahu bil yaumil akhir. Contoh, tazkirun ya. Mubtada ya. Mubtada muakhar ya. Ketika dan dalam pembacaan dan dalam bacaan muslim, seorang muslim terhadap ayat ini di setiap rakaat dari sholatnya mengingatkan pengingat baginya terhadap hari akhir. Hari akhir. Nah, maka di antara kandungan Al-Fatihah adalah mengingatkan hari akhirat. Wa hassun lahu alal isti'dadi bil amali sholihi. Dan hasun itu apa maksudnya? Hasun. Siapa yang tahu? Mana hasun? Catat. Sering jumpa. Hasun. Memotivasi. Motivasi. Hasun. Motivasi. Memotivasi. Dengan target. Ini apa? Ini ya apa? Isim. Masdar. Hassa yahussu fi'ilnya. Hassa yahussu. Dan sebagai motivasi baginya untuk atas mempersiapkan gitu ya. Ya, isti'dad, bersiap-siap. Untuk bersiap-siap bil amali sholih dengan amal soleh. Wal kafu anil ma'asi wasayyiati, dan mencukupi
Kalau mencukupi, ya, mencukupi itu kafi ada ianya. Kaf. Kafun, cuman tahu mana kafun. Dan apa? Hasan kan tadi motivasi ini pengingat. Nah, kalian tahu Peringat. nggak? Kafun Peringatan. Menahan diri, Ustaz. menahan. Dan kafun itu Oh. mana? Kafun sama mana intiha. Ini kaf pakai tasdid atau enggak, Ustaz? Tasdid, kaf. Tasdid ya. Wal kaf. Kalau mencukupkan fanya ada tasdid. Ya, kafa yakfi. Ya. Oh, ini kafa. Kafa itu dia berhenti ya. Menahan diri. Dan menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan buruk. Buruk. Ustaz. Alhamdulillah sampai di sini. Nah, ini setengah dari Al-Fatihah. Barakallahu fiik safal jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sampai ayat Maliki Yaumiddin ya. Baik, Masya Allah. Gimana? Gimana rasanya? Berat, ringan? Seru ya? Ya, seru, Ustaz. Seru ya. Ini baru halaman 1 ya. Mudah-mudahan sampai di halaman 666 nanti ya. Ya, ini Masya Allah. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari latihan seperti ini. Nah, terutama ilmu tentang Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan seperti ini. Insyaallah kita coba bertemu lagi di Sabtu depan. Dan ini banyak yang belum hadir ya. Ada biasanya hadir Pak Gunadi. Nggak ada kabar? Lagi safar, Ustaz. Safar. Dari pagi. Nah, itu. Apa lagi? Dulu kita punya Rizky namanya. Nggak ada kabar lagi. Ada di grup? Masih ya, ada, Ustaz? Nggak ada. Dulu beliau aktif juga ya? Iya. Saya tidak apa-apa. Semoga dimudahkan dan Allah diberikan ilmu bermanfaat dan dimudahkan kita memahami Al-Quran dan memahami bahasa Arab ya. Ini rezeki yang luar biasa ya. Kita bisa memahami bahasa Arab ini Masya Allah akan memudahkan untuk memahami ilmu syariat yang lain. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.